Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia. Hari ini kita kembali akan melaksanakan proses pembelajaran di mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, teladan hidup kita yang sangat luar biasa tentunya, yakni beliau adalah Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang luar biasa, kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai beriman kepada para Rasul. Dalam hal ini tentu kita harus meneladani hidup para Rasul. Ya, jelas ketika kita diwajibkan untuk meneladani, karena memang pada diri Rasul sudah ada suri teladan yang baik bagi kita semua. Teman-teman yang berbahagia, di sini tentu kita perlu tahu terlebih dahulu prinsip-prinsip keimanan kepada para Rasul. Jadi hal yang harus kita perhatikan, sesuatu yang prinsip ketika memang kita beriman kepada para Rasul. Yang pertama adalah setiap mukmin wajib beriman kepada Rasulullah. Ya, setiap mukmin wajib beriman kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, sebagian Rasul ada yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran dan ada juga yang tidak disebutkan. Kemudian setiap umat sebelum Nabi Muhammad pasti ada Rasulnya. Ya, jadi memang setiap umat itu Allah turunkan Rasul untuk menyampaikan kebenaran. Kemudian semua Nabi dan Rasul adalah pria, jadi tidak ada Nabi atau Rasul dari golongan wanita. Ini prinsip-prinsip keimanan kepada Rasulullah. Selanjutnya teman-teman masih ada lagi yang menjadi prinsip ya, keimanan kepada Rasulullah. Yang kelima, misi setiap Rasul adalah sama, yaitu menyampaikan ajaran tauhid dan menegakkan keadilan serta derajat yang sama di tengah masyarakat. Setiap Rasul menggunakan bahasa kaumnya. Kemudian para Rasul diutus untuk dipatuhi dan ditaati oleh umatnya. Termasuk kita hari ini, ya, kita tentu wajib mematuhi dan menaati apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya teman-teman, prinsip-prinsip keimanan kepada Rasul, yaitu beberapa sifat yang harus dimiliki oleh setiap Rasul adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama adalah siddiq atau benar. Ya, seorang Rasul pasti selalu berkata benar, tidak pernah berdusta dalam keadaan bagaimanapun, baik ucapan maupun perbuatan. Ya, mesti semuanya pasti benar. Ya, semuanya suatu hal yang bukan kedustaan. Ya, apapun yang dikatakan oleh seorang Rasul, baik berupa berita atau janji, gitu ya, dan lain-lain, selalu mengandung kebenaran. Jadi tidak mungkin ada unsur kebohongan sedikit pun. Ya, Allah Subhanahu wa taala mensifati para rasulnya dengan orang-orang yang jujur atau orang-orang yang benar. Ya, hal ini juga terdapat dalam Quran surah Yasin ayat 52 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hada ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah rasul-rasulnya. Quran surah Yasin ayat 52. Kemudian juga Allah SWT berfirman ya tentang khalilnya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai berikut. Wadkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan, seorang nabi. Quran surah Maryam ayat 41. Dan masih banyak lagi ayat-ayat menerangkan bahwa seorang Rasul itu adalah siddiq atau benar, ya, baik dari perkataan maupun perbuatannya. Sedikit pun tidak ada unsur kebohongan di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah amanah atau dapat dipercaya. Tentu seorang Rasul yang diberikan amanah, yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasul akan amanah, akan dapat dipercaya terhadap apa yang disampaikannya. Ini Allah sampaikan dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-68. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin.
Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Quran Surah Al-A'raf ayat 48. Jadi seorang Rasul itu tidak akan berkhianat. Ya, seorang Rasul akan amanah atau dapat dipercaya. Apa yang disampaikannya itu adalah sesuatu yang dapat dipercaya. Ya, bahkan di sifat sebelumnya kan kita mengenal bahwa Rasul itu benar, siddiq. Ya, jadi tidak akan ada kebohongan. Ya, Rasulullah itu akan amanah terhadap tugas-tugasnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tabligh, ya, yaitu menyampaikan. Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman dalam Quran surah Al-Jin ayat 28, liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya. Ya, di sini disampaikan sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya. Sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Quran surah Al-Jin ayat 28. Dalam ayat ini juga disampaikan, dijelaskan bahwa Rasulullah itu menyampaikan risalah Tuhannya. Jadi ketika Rasulullah menerima wahyu, maka wahyu itu akan disampaikan kepada siapa? Kepada umatnya, kepada kaumnya. Kemudian yang keempat adalah tonah, ya, cerdik. Ya, tentu seorang Rasul itu adalah seorang yang cerdik, seorang yang cerdas, bukan seorang yang bodoh. Ya, kenapa? Karena betapa luar biasa tugas seorang Rasul itu. Ya, maka tidak mungkin seorang Rasul itu adalah seorang yang bodoh. Ya, seorang Rasul adalah seorang yang fatonah, seorang yang cerdas, seorang yang cerdik. Kemudian yang selanjutnya adalah sabar. Ya, sabar tentu ini juga menjadi sifat Rasul. Ya, karena kita tahu ya beberapa informasi yang pernah kita dapatkan ketika kita belajar sejarah tentang bagaimana perjuangan Rasulullah, wabil khusus Nabi Muhammad SAW, betapa luar biasa kesabaran beliau gitu ya, dalam menghadapi kaumnya, dalam menghadapi objek-objek dakwahnya gitu ya. Bahkan beliau luar biasa dalam dakwahnya, itu tidak langsung orang-orang menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan beliau harus menerima cercaan, ya, olok-olok, bahkan lemparan-lemparan kotoran kepada beliau. Tapi luar biasa betapa beliau sabar dalam menghadapi itu semua. Ya, inilah beberapa sifat yang harus dimiliki oleh setiap Rasul. Ya, dan tentu ini juga harus kita miliki sebagai umatnya. Ya, bagaimana kita juga harus berkata benar, menjadi seorang yang dapat dipercaya, kemudian menyampaikan kebaikan-kebaikan. Selain itu juga kita harus menjadi orang yang cerdik, yang cerdas. Ya, tentu juga kita harus menjadi orang yang bersabar. Itulah prinsip-prinsip beriman kepada Rasul. Ya, selanjutnya adalah sikap mengimani Rasulullah. Bagaimana sikap kita dalam mengimani Rasulullah? Ya, yang pertama adalah hadirnya para Rasul sebagai utusan Allah itu untuk memberi contoh tentang cara dan bagaimana hidup itu harus dijalani. Ya, di sini sudah sangat jelas bahwa Rasulullah menyampaikan kepada kita sebagai umatnya, itu memberitahukan, ya, mencontohkan tentang bagaimana cara hidup yang benar, cara hidup yang baik. Betapa luar biasanya Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Kemudian para Rasul dan Nabi sangat banyak jumlahnya. Ya, di sini banyak sekali gitu ya pendapat-pendapat. Ya, tapi setidaknya teman-teman itu kita hafal gitu ya, untuk 25 nama Nabi dan Rasul ya, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian umumnya teman-teman semua, seluruh Nabi dan Rasul itu diutus oleh Allah pada satu kaum, kelompok atau negeri tertentu. Ini sikap mengimani kita pada Rasul. Nah, selanjutnya kita akan coba ketahui tugas Rasul-Rasul Allah. Ya, tugas-tugas Rasulullah itu yang pertama menyatakan itikat dan keyakinan umatnya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Zat yang Maha Esa. Ya, jadi tugas yang pertama itu tentang tauhid, ya, tentang keesaan Allah. Ya. Dan ini bagaimana agar kita juga meyakini ya bahwa Allah lah satu-satunya Zat yang harus kita sembah.
kemudian memberi batasan, ya, memberi batasan bagi umatnya tentang hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang harus dikerjakan. Ya, ini sejalan atau tidak gitu kan dengan perintah Allah. Ini adalah tugas Rasul, ya, yaitu memberi batasan kepada kita umatnya tentang hal-hal yang mana nih yang boleh, mana nih yang nggak boleh, ya. Ketika ini adalah suatu hal yang harus dikerjakan, maka kita akan kerjakan, ya. Ketika ini adalah suatu hal yang dilarang, maka kita tidak akan kerjakan. Jadi sudah sangat jelas batasan-batasan yang disampaikan oleh para rasul kepada umatnya, kepada kita, ya, sampai dengan saat ini, ya. Saya yakin ya kita semua sudah tahu batasan-batasan itu, mana yang boleh, mana yang tidak. Kan tinggal bagaimana kita berusaha, ya, berupaya agar tidak salah dalam mengambil tindakan, gitu ya. Selanjutnya adalah memberikan contoh dan suri teladan kepada umatnya, seperti berkata benar, ya, dapat dipercaya, menepati janji, berakhlak mulia, ya. Masih banyak lagi gitu ya tentang contoh-contoh atau suri teladan para rasul kepada umatnya yang memang harus kita jadikan contoh gitu ya. Tiada lain yang nggak ada lagi gitu kan yang harus kita contoh selain Rasulullah gitu kan, karena beliau adalah contoh terbaik yang ada gitu kan di dunia ini gitu ya. Beliaulah satu-satunya yang harus kita idolakan. Itulah tugas-tugas para rasul, ya. Selanjutnya juga tugas para rasul adalah menjelaskan kepada umatnya apa saja yang dapat membawa keridhaan Allah, ya, dan apa saja yang dapat membawa kemurkaannya. Ya, di sini tentu kita harus perhatikan gitu ya, bahwa Rasulullah dia pernah menjelaskan kepada umatnya gitu kan, sampai dengan saat ini, sampai kepada kita melalui para penerus Rasulullah gitu ya, sampai kepada guru-guru kita, ya, dijelaskan kepada kita gitu ya, apa saja sih gitu kan hal-hal yang kira-kira Allah itu akan ridho gitu ya, dan apa aja nih yang kira-kira Allah akan murka. Nah, dari situ tentu kita akan lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan, dalam melakukan perbuatan, ya. Kita akan perhatikan gitu ya, kira-kira apa yang kita lakukan ini akan membawa keridhaan atau tidak gitu ya, atau bahkan mungkin itu hanya membawa kepada kemurkaan, ya. Maka dari itu teman-teman semua, yuk sama-sama kita untuk lebih memperhatikan kembali gitu ya, dari setiap apa yang kita lakukan dalam menjalani kehidupan ini, ya. Kemudian tugas para rasul itu mengajarkan kepada umatnya tentang berita-berita gaib sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti pahala dan dosa serta surga dan neraka. Itulah tugas-tugas yang dilakukan oleh para rasul gitu ya. Selanjutnya Rasul sebagai utusan Allah, ya, dalam Quran surah Fatir ayat ke-24 ya, mohon maaf, yang artinya sungguh kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Jadi setiap umat itu Allah sudah utus, ya, seorang pemberi peringatan, ya. Peringatan itu ya sebuah kabar, ya, berita gembira, dan juga sebagai peringatan, teman-teman, ya. Jadi Rasul gitu ya membawa kebenaran yang itu isinya adalah sebuah berita, ya, berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, ya. Dari situ kita bersyukur gitu ya. Bersyukurnya bagaimana, ya, ternyata dalam menjalani hidup ini ya ada batasan-batasannya gitu kan, ada aturan mainnya, ya. Di ayat ini juga disampaikan bahwa ada berita gembira nih ketika kita menjalani apa yang disampaikan oleh Rasul, ya. Di ayat ini juga Rasulullah memberi peringatan kepada kita bahwa ketika kita melakukan hal-hal yang kira-kira membawa kemurkaan, ya, maka itu akan membawa kesengsaraan kepada kita. Itulah Rasul sebagai utusan Allah gitu ya, yang memang tugasnya adalah membawa kebenaran, ya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, ya. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, kepada kaumnya, agar melakukan hal-hal yang akan membawa kepada kegembiraan, ya, dan juga mengingatkan kepada kita agar kita berhati-hati, ya, karena di ayat ini juga disampaikan bahwa Rasulullah
memberi peringatan. Dan tentu ini sebuah keyakinan gitu ya yang harus kita pegang, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai Rasul terakhir. Ya, jadi nggak ada lagi Nabi, ya nggak ada lagi Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 40 ya, Allah SWT berfirman yang artinya, Muhammad itu bukanlah bapa dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, ya. Wa khataman nabiyyin, ya, penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi yang namanya penutup artinya kan sudah selesai, kan tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Begitu teman-teman. Nah, berikut ini selanjutnya adalah contoh atau perilaku beriman kepada Rasulullah, ya. Banyak sekali, ya. Pertama, menjadikan Rasul sebagai uswah, sebagai teladan. Kemudian contoh gitu ya, meneladani perilaku Rasul gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, banyak sekali ini tentu ya, dari kita bangun tidur sampai dengan tidur lagi gitu ya, banyak hal yang Rasulullah contohkan gitu ya, perilaku yang baik yang beliau contohkan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Ya, kemudian mengaplikasikan sifat-sifat Rasul dalam segala sendi kehidupan kita gitu ya, sidik ya, amanah, fatonah, tabligh ya, sabar ya, akhlakul karimah lainnya gitu kan. Tentu ini harus kita aplikasikan ya dalam segala sendi kehidupan kita. Kemudian selalu berjalan lurus seperti yang dilakukan oleh para rasul sehingga tercapai kesuksesan di dunia dan di akhirat, teman-teman. Ya, jalan lurus ini kan sebuah istilah ya, artinya jalan kita tuh benar-benar on the track gitu ya, sesuai dengan jalurnya gitu ya, tidak keluar jalur apalagi nyasar gitu kan ya, karena kita tahu bahwa kita punya tujuan pasti gitu kan. Selanjutnya selalu tabah dalam menghadapi berbagai cobaan seperti tabahnya para rasul ya, ini luar biasa ya. Salah satu sifat rasul juga adalah tadi kan sabar ya, tabah ya, dalam menghadapi berbagai macam cobaan ya. Bahkan cobaan yang dialami oleh Rasulullah itu gitu ya, itu sangatlah berat gitu ya, tapi luar biasa Rasulullah dapat melewati itu semua gitu kan ya. Tentu kita pun harusnya bisa gitu ya menghadapi berbagai macam cobaan yang datang ke diri kita, karena memang Allah Subhanahu wa taala juga kan sudah memberi jaminan kepada kita bahwa Allah tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita. Selanjutnya perilaku yang mencerminkan atau penghayatan iman kepada Rasulullah ya. Yang pertama itu menjadikan sifat Rasul sebagai sikap dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi ya, menjaga kejujuran ya, amanah dalam setiap langkah kita nih ya, sebagai anak dari orang tuanya, sebagai murid dari guru-gurunya gitu kan, kita amanah ya, terbuka dalam wawasan dan pandangan. Jadi kita juga membuka cakrawala kita gitu teman-teman ya. Kemudian menjalani hidup ini harus berlandaskan norma hukum ya, atau wahyu yang telah disampaikan oleh para rasul agar tercapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena memang kita tidak hanya ingin mengejar dunia saja gitu ya, kita tidak hanya ingin bagaimana agar bahagia di dunia, tetapi juga kita ingin agar kita juga bahagia di akhirat ya. Apalagi jelas nih teman-teman, yang namanya akhirat itu kan adalah kehidupan yang selamanya gitu. Ketika kita bahagia, maka bahagia selamanya di akhirat itu ya. Di dunia ini hanya sementara gitu ya, sebahagia-bahagia kita di dunia itu akan ada waktu selesainya itu, karena dunia ini hanya sebentar. Jadi target kita harus akhirat ya. Jangan jadikan dunia sebagai target kita. Kemudian meyakini keberadaan para rasul secara keseluruhan, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad, tanpa memilah-milah atau meniadakan satu rasul dengan lainnya. Jadi memang kita kan harus percaya gitu ya, harus yakin bahwa Allah SWT menurunkan Nabi dan Rasul gitu kan ke dunia ini ya. Kita hidup di eranya Nabi Muhammad SAW ya, walaupun kita hidup tidak lagi bertemu dengan Nabi Muhammad gitu ya, tapi luar biasa ya, ini justru luar biasanya kita gitu. Walaupun Rasulullah sudah wafat gitu, tapi kita berusaha untuk meneladani beliau. Ini kan keren gitu ya. Itu teman-teman ya. Nah selanjutnya apa ya,
membekali diri dengan sebaik-baik bekal, yaitu kehidupan yang dilandasi ketakwaan. Jadi sebaik-baik bekal dalam kehidupan kita adalah ketakwaan, teman-teman. Ya, ketakwaan ini adalah sebaik-baik bekal supaya nanti ketika kita habis gitu ya masa hidup kita di dunia, karena kita sangat baik gitu ya dalam menggunakan bekal ini yaitu ketakwaan, insya Allah ya Allah akan kasih kita kebahagiaan di akhirat nanti gitu, karena memang saat di dunia kita menjadikan ketakwaan ini adalah sebaik-baik bekal kita. Dan selanjutnya, pasti ada kesalahan besar pada manusia jika Allah sudah mengutus seorang rasul. Ya, namun ternyata manusia itu tidak mendapatkan kehidupan yang bahagia, bahkan di akhirat masuk neraka gitu ya, teman-teman. Ya, maka kita perlu banget gitu ya yang namanya contoh yang baik, teladan yang baik. Dari mana? Yaitu dari diri seorang rasul gitu ya, seorang yang memang Allah utus untuk memberikan contoh terbaik kepada kita. Begitu kurang lebih gitu ya informasi atau materi tentang beriman kepada Nabi dan Rasul gitu ya, teman-teman ya. Jelas Rasul adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama seperti kita manusia, teman-teman gitu ya. Hanya Rasul ini mendapatkan tugas khusus ya, untuk menyampaikan kepada umatnya, kepada kita tentang kebenaran. Ya, Rasul itu menerima wahyu agar disampaikan kepada kita. Ya, kemudian tugas semua Rasul adalah sama, teman-teman ya, yaitu mengajarkan tentang ketauhidan, mengajarkan pedoman beramal soleh, mengajarkan pedoman keadilan, ya, menyampaikan berita-berita gaib ya, bahwa kita percaya gitu ya setelah dunia ini ada dunia akhirat gitu kan ya, yang memang itu adalah satu hal yang gaib, itu kita juga harus percaya ya, termasuk datangnya hari akhir ya. Inilah tugas semua Rasul. Kemudian sifat para rasul tadi ya, ada sidik, amanah, ya, tabligh, fatonah. Ini juga harus kita pegang gitu ya dalam diri kita, bahwa kita juga harus menjadi seorang yang sidik gitu ya, berkata benar, ya, amanah, ya, dapat dipercaya. Ya, kita tabligh, menyampaikan kebenaran-kebenaran gitu ya, dan juga kita menjadi seorang yang cerdas atau fatonah gitu ya. Dan para rasul diutus hanya untuk umatnya. Jadi Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW ya, yang diutus untuk seluruh umat manusia dan sebagai rasul terakhir ya. Makanya hari ini ya rasul kita adalah Nabi Muhammad gitu ya. Beliau adalah teladan hidup kita gitu ya. Manusia terbaik yang harus kita jadikan idola gitu ya, idola nomor satu gitu ya, teman-teman ya. Inilah kurang lebih gitu ya penyampaian atau informasi tentang beriman kepada para rasul. Tentu kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita gitu ya dikuatkan ya, dikuatkan diri ini untuk istiqomah gitu ya dalam rangka meneladani Rasulullah gitu, teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf ya, cukup sementara ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.